Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu melalui program acara Mika, Mimbar Keluarga. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jemaat sekalian, kisah yang kita baca hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-9 mengingatkan kita semua bahwa selama kita masih hidup dalam dunia ini, hidup kita tidak akan pernah terbebas dari yang namanya masalah atau kesulitan. Baik itu yang bersumber dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Apa masalah yang dihadapi oleh anak muda yang buta ini? Dari sini, dari bacaan kita, ayat 1 dan ayat yang kedua, kita dapat menemukan bahwa kebutaannya membawanya ke dalam dua masalah. Yang pertama, yaitu masalah bagi dirinya sendiri. Ia dipandang sebagai orang yang cacat, sehingga tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Dan di dalam ayat 8 sampai dengan yang ke-9, dia harus bekerja menjadi seorang pengemis. Masalah yang kedua adalah adanya stigma masyarakat. Masyarakat pada waktu itu percaya bahwa orang yang buta itu disebabkan oleh salah satu faktor. Apakah itu oleh karena dosa yang dilakukan ataukah dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini lebih dalam lagi dalam ayat 13 sampai dengan 34. Ketika si buta itu setelah memperoleh kesembuhan daripada Tuhan, matanya kembali boleh melihat, dan dia mengalami sukacita besar, tidak serta-merta hidupnya terbebas dari masalah. Ia harus menghadapi masalah baru. Apakah masalah baru yang dihadapi? Si buta yang telah tercelikkan itu harus berhadapan dengan sekelompok orang-orang berpengaruh, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Mengapa orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi tidak bersukacita atau tidak senang dengan kesembuhan yang dialami oleh si buta ini? Ternyata kalau kita membaca bagian firman Tuhan dalam pasal yang ke-9 secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan salah satu sebab mengapa orang Farisi dan orang Yahudi itu tidak menyukai si buta itu sembuh. Oleh karena si buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka benci kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan si buta ini. Kebencian orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus Kristus membuat mereka tidak sanggup melihat mukjizat dan sukacita besar yang dialami oleh si buta. Mereka mencari cara menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus yang telah berbuat baik kepada si buta. Misalnya dengan mencoba mencari celah untuk menyalahkan cara Tuhan Yesus menyembuhkan si buta, di mana Tuhan Yesus meludah ke tanah, lalu mengaduk ludah itu dengan tanah, lalu mengoleskan. Semua tindakan Yesus tadi itu masuk dalam kategori bagi mereka melanggar hukum Sabat. Kebencian dan ketidaksukaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus membuat orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi menjadi pribadi-pribadi yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Sukacita orang tua si buta yang telah tercelikkan matanya itu tiba-tiba menjadi hilang
Oleh karena orang tua si buta tadi beroleh ancaman pengucilan yang akan dilakukan oleh orang-orang Farisi maupun oleh orang-orang Yahudi dalam ayat 20 sampai dengan 23. Kebencian mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus merampas sukacita si orang tua si buta yang sudah sewajarnya mereka bersukacita karena anaknya sudah sembuh. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu dan tidak terpengaruh oleh opini, pendapat, atau penilaian manusia. Ia tidak terpancing dengan stigma atau opini manusia. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan tentang siapa yang bersalah dan mengakibatkan anak ini terlahir buta. Namun ia mengajak para muridnya melihat sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam. Tuhan Yesus mengajak para muridnya melihat bahwa segala sesuatu harus dilihat dari kacamata Tuhan yang sempurna dan terus bekerja. Dari peristiwa ini kita diajak melihat tentang Yesus Kristus lebih dalam lagi. Yang pertama, kita belajar dari ayat 3 dan 4 bahwa Tuhan dapat memakai segala situasi dan kondisi yang ada dan sedang kita alami untuk sebagai sarana memperlihatkan kemurahan. Tuhan dapat memakai situasi dan kondisi kita, misalnya penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, kekecewaan, kehilangan, dan lain-lain, sebagai sarana untuk memperlihatkan kemurahannya. Dalam Lukas pasal yang ke-7 misalnya, Tuhan mengizinkan kesedihan dialami oleh seorang janda di Nain, oleh karena anak satu-satunya meninggal. Namun, di balik kesedihan yang harus dialami itu, janda tersebut melihat mukjizat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengizinkan seorang pelacur berhadapan dengan maut oleh karena tertangkap basah. Namun di balik peristiwa yang mengerikan itu, ia dapat bertemu dengan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap dirinya dalam Yohanes pasal yang ke-8. Begitu pula Tuhan mengizinkan para murid menghadapi maut ketika perahu yang dinaikinya diterjang oleh gelombang yang dahsyat di Danau Galilea. Akan tetapi di balik peristiwa yang mengerikan itu, mereka dibawa untuk melihat lebih dalam lagi siapa Tuhan Yesus Kristus yang mereka ikuti itu. Jadi saudaraku, Tuhan dapat memakai segala situasi dan kondisi kita yang kita hadapi hari ini untuk memperlihatkan kemurahannya. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat tentang Tuhan dalam bacaan ini? Yang kedua, di ayat yang ke-6, Tuhan dapat memakai apa saja atau sarana apa saja untuk menyatakan kemurahannya. Tuhan memakai cara yang umum pada waktu itu sebagai sarana untuk menyembuhkan, yakni dengan menggunakan ludah. Namun, Tuhan juga bisa menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum umum pada waktu itu, yaitu mengaduk tanah pada waktu hari Sabat. Tuhan rela dan mau melakukan itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang ketiga, apa yang bisa kita lihat tentang Tuhan di dalam bacaan ini? Kita melihat adalah firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang difirmankannya pasti terjadi. Tuhan berfirman agar membasuh di kolam Siloam. Dan ketika mereka membasuh di kolam Siloam, sesuai dengan firman Tuhan, ia mengalami mukjizat besar. Tuhan berfirman pada para murid agar membagi-bagikan roti dan ikan yang telah dipecah-pecahkan kepada orang banyak yang mengikutinya. Dan ketika mereka menjalankan perintah Tuhan, mukjizat besar terjadi. 5 roti dan 2 ikan dapat mencukupkan makan 5.000 orang, bahkan masih sisa. Dalam hidup ini tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh si buta. Selama kita hidup di dunia ini, pasti ada dan akan selalu bersentuhan dengan masalah dan kesulitan. Akan tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 3 prinsip kebenaran.
Yang pertama, apapun yang sedang kita hadapi dan alami hari ini, dari ayat 1, 6, dan 7, kita belajar satu prinsip. Nantikanlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nantikanlah Tuhan menyatakan kasih setia dan kemurahannya dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhanlah yang akan berinisiatif menolong kita. Di dalam ayat yang pertama kita bertemu dengan kata Tuhan melihat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia melihat? Di ayat yang ke-6 kita melihat Tuhan meludah ke tanah, mengaduk, mengoleskannya pada mata orang buta tersebut. Setelah itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di ayat yang ke-7 Tuhan berfirman, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dari sini kita sungguh belajar bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, sesulit apapun kehidupan yang harus kita temui hari ini, nantikanlah Tuhan berkarya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang bekerja secara aktif untuk menolong kita. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari adalah melangkahlah berdasarkan firman Tuhan. Apapun yang telah Tuhan firmankan, marilah kita belajar percaya. Kita belajar melangkah dengan iman. Sebab ketika kita melangkah berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Saya percaya ketika anak muda ini diolesin tanah yang telah dikenai ludah oleh Tuhan Yesus tadi, dia belum melihat. Ketika dia pergi ke kolam Siloam pun juga belum melihat. Namun setelah dia membasuh seperti yang Tuhan Yesus katakan, barulah mujizat terbesar itu terjadi. Begitu pula dalam kehidupan kita, setelah kita menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan berfirman kepada kita, mari jangan tunda untuk melakukan firman Tuhan. Taati firman Tuhan itu, karena di balik ketaatan itu ada mujizat besar. Prinsip kebenaran ketiga yang bisa kita pelajari adalah setelah kita mendapat pertolongan Tuhan, jadilah Siloam atau utusan Tuhan atas karyanya dalam kehidupan kita. Saksikanlah apa yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Saksikanlah pertolongan Tuhan. Saksikanlah cinta kasih Tuhan. Saksikanlah berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu adalah kesaksian yang tidak tergoyahkan dan tidak terbantahkan oleh apapun. Mari kita lihat perbedaan antara orang tua si buta dan si buta itu sendiri ketika memperoleh intimidasi dan ancaman dari orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Orang tua si buta ini berusaha menyelamatkan dirinya karena takut mendapatkan pengucilan, yaitu kerem, dikucilkan dari masyarakat, sehingga dia membebankan jawaban itu kepada anak. Tapi bagaimana respon dari si buta tadi ketika mendapat interogasi? Dia dengan yakin dan percaya mengatakan bahwa Yesus Kristuslah yang menyembuhkannya. Mengapa dia begitu yakin dan tidak takut risiko? Karena dia mengalami sendiri pertolongan dan kemurahan Tuhan. Akhirnya bersama-sama dengan keluarga, mari kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, masalah apa yang sedang dihadapi oleh keluarga kita? Lalu yang kedua adalah, apa kata firman Tuhan terhadap masalah tersebut? Temukan di dalam Alkitab, temukan melalui diskusi, dan tutup dengan doa penyerahan dan komitmen untuk berjalan dalam iman. Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat.